Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'd. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ibadah kepadanya sebagai satu-satunya tujuan kita diciptakan sebagai insan, hal ini mempertegas bahwa ada amanah, ada nilai, ada karakteristik yang harus kita tampilkan sebagai orang-orang yang tunduk dan patuh serta berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nilai tersebut yang diamanahkan adalah menjadi pribadi-pribadi yang moderat. Pribadi yang moderat bermakna adalah pribadi yang mengambil jalan tengah, tidak ekstrim, tidak berlebih-lebihan dalam melaksanakan nilai-nilai yang menjadi pribadinya sebagai orang yang beriman. Hal inilah yang digambarkan dengan moderasi dalam beragama. Karena ketika dia mengambil jalan tengah, tidak ekstrim dan juga tidak berlebih-lebihan, maka ini sesuai dengan apa yang telah digambarkan, diisyaratkan dan dipesankan oleh Allah di dalam Al-Quran. Al-Quran yang hakikatnya menjadi pedoman bagi kita sebagai orang-orang yang bertakwa, hudal lil muttaqin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 143. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Sebagaimana demikian kata Allah, kami telah jadikan kalian semua ummatan wasata, umat pertengahan. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa umat wasata di sini dimaksudkan dengan umat yang adil, umat yang dapat berlaku dengan baik, umat yang dapat menunjukkan nilai-nilai sebagai pribadinya orang-orang yang beriman dengan menyebarkan rahmatan lil alamin. Dan ini tergambarkan ketika kita menegakkan nilai-nilai moderat dalam pribadi kita, memilih jalan tengah untuk nilai-nilai agama kita dengan moderasi dalam beragama. Justru ini kita mengaplikasikan, kita mengamalkan apa yang telah dicontohkan dan telah dipesankan oleh Rasulullah SAW yang merupakan uswatun hasanah bagi kita semua sebagai orang yang beriman. Ini tergambar ketika Rasulullah SAW dilaporkan oleh salah seorang sahabat kepadanya terkait ibadah sahabat yang lainnya, yang ia bahkan ketika melaksanakan ibadahnya, siang harinya dia berpuasa, malam harinya dia terus melaksanakan sholat malam, dia terus melakukan amal-amal ibadah tersebut tanpa merasa dia melakukan kesalahan. Tetapi ternyata tanpa dia sadari, ketika dia melakukan hal tersebut, ada hak orang lain yang dia tinggalkan, ada hak orang lain yang ia lupakan. Dan tentu kita mengetahui kisah ini adalah yang terjadi antara dua sahabat mulia, Abu Darda dan Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi justru mengingatkan kepada sahabatnya yang telah dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW kepadanya, yaitu Abu Darda, bahwasanya ketika Abu Darda melaksanakan ibadah yang tentu banyak kebaikan-kebaikan di dalamnya, pada siang hari dia tidak pernah meninggalkan puasanya, pada malam hari dia tidak pernah meninggalkan sholat malamnya, tetapi tanpa dia sadari ada hak istri yang dia lupakan, ada hak anak yang dia tinggalkan, ada hak dari yang lainnya, dari tetangganya dan orang-orang yang lain, bahkan ada hak jasadnya yang dia tidak perhatikan. Sehingga Salman Al-Farisi memberikan kepadanya nasihat untuk menjalankan nilai-nilai yang moderat, nilai-nilai yang selaras dengan apa yang diamanahkan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga ketika hal itu dilaporkan oleh Abu Darda kepada Rasulullah SAW, justru Rasul membenarkan apa yang diarahkan, apa yang dinasihatkan oleh Salman Al-Farisi dengan mengatakan sodaqo Salman, Salman yang benar. Sehingga dalam menjalani kehidupan kita tentu banyak sekali contoh moderasi dalam beragama. Kita diarahkan untuk berlaku moderat, tidak berlebih-lebihan, tidak ekstrim. Kita tidak boleh misalnya memastikan bahwa ketika berbeda keyakinannya dengan kita, maka kita dianggap dapat melakukan apapun yang kita inginkan, melakukan kekerasan apapun yang kita inginkan, membakar tempat ibadah orang lain, seperti yang kita dapati
melakukan sikap-sikap yang tentu nilainya sangat intoleran. Tetapi justru kita seharusnya menjaga nilai-nilai tersebut, batasan-batasan tersebut, dengan mengucapkan lakum dinukum waliyadin. Kita tidak menghalangi mereka selama kita juga tidak dihalangi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tidak boleh ekstrim dalam berhadapan atau dalam berinteraksi dengan sesama manusia, bahkan ketika berbeda nilai-nilai agama dan keyakinan yang dianut, kita juga tidak boleh berlebih-lebihan menganggap bahwa nilai toleransi itu ketika kita ikut serta dalam ritual agama yang lain, kita ikut serta dalam proses perayaan ibadah atau perayaan hari-hari besar dari agama yang lain. Hal ini juga tidak dibenarkan ketika itu dilakukan atas dasar toleransi. Sebagaimana kita tidak boleh ekstrem, kita juga tidak boleh berlebih-lebihan. Inilah yang dimaksud dengan moderat dalam nilai moderasi beragama. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah menjaga kita dan menjadikan kita sebagai ummatan wasata, umat yang dapat menjadi percontohan dalam menggambarkan, dalam menegakkan nilai-nilai rahmatan lil alamin yang menjadi amanah bagi kita sebagai orang yang beriman. Semoga Allah memberikan kebaikan bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.